Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Rahman. Kita kembali akan mengerjakan soal. Kita langsung masuk ke chapter 2, yaitu Kubernetes and OpenShift Command Line Interface and IP. Langsung saya mengerjakan ke guide exercise. Kita masukkan dulu. Ya, kita tunggu. Oke, di sini Nepa sudah start. Lalu kita buka open browser. Kita masukkan. Kita enter. Lalu kita login, klik Red Hat Identity Management. Lalu kita login menggunakan user developer dan password developer. Skip. Lalu kita klik help di sini. Kita klik command line tools. Lalu kita klik copy login. Ya, kita klik copy login command. Lalu kita masuk lagi. Lalu kita masuk menggunakan user yang sama seperti tadi, developer dan passwordnya juga developer. Login. Nah, kalau sudah ini kita klik display tokennya. Sip. Lalu kita paste aja tokennya. Molek cuy. Copy. Kita Ctrl Shift V, enter. Oke. Sudah login. Lalu kita masukkan ke WCDL help, enter. Untuk melihat perintah yang tersedia pada tersebut. Pastikan bahwa kalian tidak menyediakan login atau perintah apapun. Ya, langsung kita lanjutkan, masukkan kubectl create help. Enter. Oke, sudah. Selanjutnya kita masukkan OC help. Sudah. Selanjutnya kita masukkan OC help. Nah, OC help ini perintah untuk melihat subperintah yang telah ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke identifikasi komponen sumber daya Kubernetes dari cluster OpenShift menggunakan terminal. Di terminal kita masuk ke isi login. Lalu kita masuk cluster menggunakan password, menggunakan user login dan passwordnya Red Hat OCP. Oke, login sukses. Selanjutnya kita cek versi dari cluster tersebut. Version.
Nah, di sini terlihat versinya itu adalah 4.14. Selanjutnya kita gunakan cluster info untuk mengidentifikasi URL ya. Salin aja. Oke, di sini terlihat runningnya di HP OCP example dengan portnya 6443. Lalu kita cek versi API-nya. Oke, sudah. Selanjutnya kita cantumkan clusternya dengan get cluster dengan perintah ocget cluster operator. Kita paste. Kita kenapa sih? Oh, nah, kita masukkan ulang, enter. Oke, sudah. Lalu kita gunakan perintah untuk menampilkan port dalam OpenShift, yaitu menggunakan ocget ports min-n OpenShift API server. Oke, di sini terlihat dia sudah running. Lalu kita gunakan OC status untuk melihat status dari sumber daya ya. Oke. Selanjutnya kita gunakan OC explain service untuk menampilkan deskripsi dari kolom yang tersedia pada resource-nya. Di sini terlihat deskripsinya. Oke, selanjutnya kita gunakan ocget loads untuk menampilkan daftar node cluster. Oke, di sini statusnya sudah ready. Oke, dan terakhir kita finish lab-nya. Selanjutnya kita akan mengerjakan GUID exercise. Nah, kita akan melanjutkan GUID exercise inspect Kubernetes resource. Oke, kita clear aja. Selanjutnya kita start dulu lab-nya, lab start CLI resource. Hasil dari latihan ini, dari latihan inspect Kubernetes resource, yaitu pertama itu
kita menyebutkan dan menjelaskan sumber daya API yang didukung untuk sebuah cluster. Yang kedua, identifikasi sumber daya dari grup API tertentu. Yang ketiga, memformat output perintah dalam format YAML dan JSON. Yang keempat, gunakan filter untuk mengurai output perintah. Yang kelima, menggunakan JSON path dan kolom custom untuk mengekstrak informasi dari sumber daya. Kita start. Oke, ini sudah create. Selanjutnya kita login menggunakan user developer dan password developer. Enter. Oke, login sukses. Selanjutnya kita tetapkan CLI resource sebagai project aktif dengan komen OC project CLI resource. Enter. Oke, sudah ready. Selanjutnya kita masukkan perintah tersebut untuk menampilkan sumber daya cluster yang tersedia di API resource. Kemudian kita gunakan filter untuk menampilkan sumber daya yang digunakan menggunakan namespace dan tidak menggunakan namespace. Pertama kita masukkan dulu API resource. Oke, di sini. Nah, setelah kita cantumkan sumber dayanya, lalu kita gunakan strip 2 kali namespace untuk membatasi pengeluaran perintah dari API resource. Kita gunakan OC API resource strip 2 kali namespace untuk melihat nama-nama yang ada di namespace itu. Lalu kita salurkan outputnya menggunakan perintah OC API resource namespace min o name min l. Lalu kita enter. Di sini terlihat outputnya itu ada 113. Selanjutnya kita akan membatasi output perintah sumber daya yang tidak menggunakan namespace. Yaitu kita menggunakan komen OC API resource namespace sama dengan files. Nah, seperti tadi kita akan mengecek ada berapa jenis yang tidak menggunakan namespace, yaitu ada 118. Oke, selanjutnya kita akan mengidentifikasi dan menjelaskan tipe sumber daya yang tersedia yang disediakan oleh grup API inti. Kemudian jelaskan sebuah sumber daya dari grup IT ke dalam CLI resource project tersebut. Kita sering API resource untuk hanya menampilkan sumber daya dari grup API-nya itu. Enter. Oke. Lalu kita gunakan explain untuk menampilkan deskripsi yang tersedia pada pods sumber daya. Selanjutnya kita melihat daftar dari semua portnya. Itu kita gunakan OC get pods. Di sini terlihat kalau dia sudah running.
Nah, selanjutnya kita masukkan OC describe untuk melihat konfigurasi. Kita masukkan tadi dia berapa, my tab saja, langsung kita enter. Oke, sudah. Selanjutnya kita ambil detail dalam format terstruktur gunakan get untuk tentukan output dalam format YAML. Get lalu kita gunakan min_o YAML. Enter. Oke. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi tipe sumber daya cluster yang tersedia di grup APPS. Dan di sini terdapat beberapa. Kita gunakan OC explain untuk menampilkan deskripsi dari kolom development. Kita enter. Oke. Di sini sudah terlihat deskripsinya. Jadi kita gunakan perintah get untuk mengidentifikasi development ke dalam project CLI resource. Oke. Selanjutnya kita menggunakan perintah OC_get deploy mapp min_o wide untuk melihat penyebaran dari deploy-nya. Nah, terlihat seperti di sini. Lalu kita gunakan OC describe, bisa describe development mapp untuk melihat lebih detail dari sumber daya tersebut. Oke, selanjutnya kita gunakan OC AP resource AP group shift mi.io untuk sebutkan jenis sumber daya yang digunakan oleh grup API. Enter. Oke. Kita gunakan explain, perintah explain untuk menampilkan deskripsi dari kolom projects. Oke, di sini. Lalu kita gunakan OC describe project untuk melihat detail. Oke. Jadi kita menggunakan OC get project CLI resource. Nah, selanjutnya kita memverifikasi status cluster dengan memeriksa layanan cluster tersebut. Nah, di sini dia nggak bisa login ya, karena pengguna developer tidak dapat mengakses sumber daya di OpenShift namespace tersebut. Pengguna cluster biasa menggunakan seperti developer, pengguna tersebut tidak dapat melakukan query sumber daya di OpenShift namespace tersebut. Untuk
untuk mengakses sumber daya tersebut kita harus menggunakan user admin dan passwordnya Red Hat OGP. Oke, login berhasil. Lalu kita coba lagi oc get pods min n OpenShift etcd. Nah, bisa. Selanjutnya kita mengambil citra pod etc master 01 di OpenShift namespace tersebut. Enter. Oke, sudah muncul. Selanjutnya oke. Oke, selanjutnya kita ambil condition status podnya dulu. Opsi min memberitahu yaitu perintah untuk membaca input standar atau stdin untuk output email dari get perintah tersebut. Lalu kita gunakan get perintah untuk mengambil informasi detail tentang dari pod di OpenShift Storage. Wah,
metadata name get pods WinN OpenShift storage. Oke, terakhir kita lab finish CLI resource. Kita akan mengerjakan git exercise selanjutnya, yaitu git exercise access the health of an OpenShift cluster. Dengan hasilnya melihat status dan mendapatkan informasi tentang operator cluster. Yang kedua, mengambil informasi tentang pod dan node cluster. Yang ketiga, mengambil status layanan sistem suatu node. Yang keempat, melihat peristiwa atau event dan peringatan dari cluster. Dan terakhir, mengambil informasi debugging untuk cluster. Kita clear. Kita lab start CLI help. Kita tunggu. Oke, sudah dibuat. Kita login sebagai admin terlebih dahulu. Lalu kita masukkan https apocpexample.com6443. Lalu kita cantumkan operatornya, yaitu OC get operators. Oke. Lalu kita sebutkan operator cluster yang terpasang secara default di cluster OpenShift. Oke, di sini sudah terlihat beberapa operator untuk cluster. Lalu kita gunakan perintah describe untuk melihat informasi detail tentang OpenShift API server, operator cluster seperti objek terkait, events, dan versinya. Oke, di sini terlihat versinya. Lalu kita akan cantumkan pod-pod ke dalam OpenShift server API operators. Nah, di sini terlihat nama dari selanjutnya kita akan mengecek kita masukkan yang tadi, lalu kita masukkan OpenShift.
Lalu kita masukkan min o JSON, jk status. Oh iya, get pod get pod min n OpenShift official for operator operator. Oke, selanjutnya kita akan mengambil status dari konsumsi dari resource tersebut dan event dari cluster pod. Kita masukkan OC ADM top pods min a. Lalu kita masukkan untuk mencantumkan pod dan label ke dalam OpenShift etc d. Oke, sudah. Jadi kita akan cantumkan penggunaan sumber daya kontainer ke dalam etcd master 01 ke pod di OpenShift etcd namespace tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan semua sumber daya, statusnya dan tipenya. Sedikit lagi. Oke. Selanjutnya kita akan melihat log dari dan peringatan jika terjadi error pada OpenShift monitoring namespace-nya. Oke, kita copy.
enter. Oke. Selanjutnya kita ambil data Nah, selanjutnya kita akan mengambil informasi tentang node cluster menggunakan pertama-tama kita melihat status node dalam cluster tersebut menggunakan opsi get cluster. Enter. Oke, di sini terlihat master 01 ready. Selanjutnya kita menggunakan opsi ADM top node. Lalu kita masukkan kapasitinya juga. Nah, di sini gunanya untuk menggunakan filter JSON path untuk menentukan kapasitas dan CPU yang dapat dialokasikan untuk master 01 node. Nah, di sini terlihat allocatable itu sekitar 5500 M. Kapasitas ini kelihatan ya. Oke, selanjutnya kita tentukan jumlah port yang dapat dialokasikan ke node tersebut. Kita enter. Oh ya. Nah, di sini terlihat jumlah potnya yang terdapat adalah 250. Selanjutnya kita gunakan opsi describe node master 01 untuk melihat events dan request dari sumber request resource tersebut dan melihat limit dari resource juga. Nah, sini selanjutnya kita akan mengambil log dan status layanan sistem D pada master node tersebut dengan menggunakan pertama untuk tampilkan log node, sharing node untuk menampilkan log terbaru. Share all layanan tersebut log mungkin berbeda di sistem kita. Ini maksudkan mungkin setiap layanannya berbeda. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menampilkan dua log layanan terbaru pada Kubernetes pada node tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sesi debug untuk node tersebut. Selanjutnya kita menggunakan perintah chroot/host. Oke, di sini sudah masuk ke dalam root. Saja kita memverifikasi status layanan tersebut Kubernetes dengan sistem CTL status Kubernetes.
Oke, kita klik Q. Lalu kita keluar dari perintah. Selanjutnya kita konfirmasikan bahwa share layanan tersebut aktif. Nah, di sini sudah terlihat tulisannya aktif. Kita keluar dari potnya. Kita ketik. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mengambil informasi debugging untuk Cluster. Kita akan mengambil informasi debugging Cluster dengan menggunakan OC admin, ADM, Maskgater. Untuk lalu kita tentukan di mana direktorinya /home student Maskgater sebagai direktori tujuannya. Enter. Oke, seperti yang dikatakan, mungkin perintah ini membutuhkan waktu beberapa menit untuk diselesaikan. Kita tunggu. Kita tunggu sampai dia seperti ini. Already halt and stable. Masih berjalan. Oke, di sini statusnya sudah healthy and stable. Oke. Loh. Oke, selanjutnya kita masukkan ls Maskgater. Oke, di sini sudah muncul. Lalu kita masukkan TL5. Lalu kita masukkan Oke, set. Enter. Wow. Verifikasi buat ini
nanti dengan nama directory yang dihasilkan. Oh, nah ini. Kita enter. Oke, sip. Wow, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke OC ADM untuk mengumpulkan sebagai tujuan directory utama kita. Teknik spek. Oke, tunggu. Sini. Oh ya. Enter. Oke, kita tunggu. Oke, terakhir kita masukkan ls inspect. Oke. Lalu kita get. Oke. Nah, terakhir kita hapusin informasi debugging dari server kita. Dari sistem kita. Enter. Lalu kita selesaikan dengan kita lab finish CLI hub. Kita enter. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan lab Kubernetes and OpenShift command line interface dan IP. Kita start lab dulu, CLI review. Clear. Oke, kita enter. Oke, lalu kita login OpenShift dan kita create CLI review.
Selanjutnya kita bikin OC project Jolly review. Lalu kita menggunakan OC untuk menampilkan informasi berikut untuk cluster, ambil versi cluster, identifikasi versi IP indikung, dan identifikasi kolom untuk port security context objek tersebut. Kita menekan OC version. Di sini terdapat porsinya 4.14. Lalu kita menggunakan OC IP version. Oke, di sini terlihat versi IP-nya. Lalu kita mengidentifikasi kolom-kolom untuk port spec security context. Selanjutnya kita masuk ke cluster OpenShift sebagai admin dan pengguna Red Hat. Kemudian gunakan base printer untuk mengidentifikasi daya sebutkan operator cluster mengidentifikasi. Kita gunakan OC login min u admin min p Red Hat PCP dan https api ocpexample.com dengan port 6443. Login successful. Lalu kita sebutkan operator clusternya. Oke, di sini lihat. Oke, selanjutnya kita akan cantumkan sumber daya yang tersedia di dalam namespace. Dan selanjutnya kita akan mengidentifikasi sumber daya yang termasuk ke dalam grup API ini. Oke, kita lanjutkan. Ini kan OCR mengidentifikasi resource dalam grup IP. Belum mati lagi deh. Oke, kita masukkan lagi resource group. Oke, sudah. Dan selanjutnya kita akan menyebutkan jenis-jenis. Kita akan menyebutkan jenis sebutkan jenis sumber daya yang ada di OpenShift.io yang disediakan oleh grup API.
Kita akan ambil data kejadian untuk OpenShift, Combat Controller, dan manager namespace tersebut. Oke, nomor 4 selanjutnya kita akan mengidentifikasi informasi tersebut menggunakan tentang layanan dan prasarana. Dapatkan condition dari portnya dan mencantumkan tipe daya dan dapatkan juga port. Sempat cantumkan penggunaan memori CPU semua ke dalam port dalam cluster. Kita gunakan OSGate. Jadi kita akan cantumkan penggunaan sumber daya kontainer ke dalam etcd master 01. Kita enter, oke. Lalu kita akan gunakan filter JSON path untuk menentukan jumlah pot yang dapat dialokasikan untuk master 01. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah not yang dihasilkan itu sebanyak 250. Lalu kita akan melihat penggunaan memori dan CPU dari semua pot cluster. Nah, di sini bisa dilihat. Kita gunakan OCADM top node untuk mendapatkan informasi konsumsi sumber daya dari node yang kita gunakan. Nah, di sini CPU itu 28%, memori yang digunakan 10.151 MB, dan memorinya yang terpakai sebanyak 68%. Kita gunakan komen OCGate nodes master 1 untuk mengalokasikan kapasitas CPU yang bisa dialokasikan untuk node master 01. Enter. Nah, di sini allocatable yang tersedia 5.500 dan kapasitinya adalah 6. Dan terakhir kelima, kita akan mengambil informasi debugging untuk cluster ya. Enter. Kita tunggu sampai dia terlihat tulisannya all healthy and stable. Mungkin ini membutuhkan seperti tadi butuh beberapa menit untuk
Nah, setelah sudah, kita akan menggunakan komen OCIDM inspect untuk menghasilkan informasi debugging untuk Cube API server. OC API server. Enter. Nah, setelah semua sudah dilakukan, kita akan masukkan komen lab grep CLI review untuk mengecek kesalahan apa saja yang terlewat atau ada yang terlewat gitu. Nah, ternyata pas di project CLI review exist fail ya. Ini. Nah, sip, udah. Kita finish apa? Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal kuis. Oke, pertanyaan pertama, sumber apa yang didukung mana yang merupakan anggota dari akses token review. Kita cek jawaban benar. Pilih 2 file member port spec security object. Yang pertama tadi run sama sistem CTLS. Nomor 3, pilih 3 komen untuk display Oke, nomor 4, pilih 2 valid untuk salah. Jawabannya A. Pilih 3 yang valid untuk folder CPN komen off. Container min A. Benar. Lalu terakhir nomor 6, perintah manakah yang membutuhkan alamat IMP internal yang ditap pada NOT 01. Terus pilih comment display untuk melihat kondisi aktifan cluster. Oke, selanjutnya
Oke, kita akan ringkasan cluster OSP yang dikelola dari konsol. Pertama, cluster OSP dapat dikelola dari konsol lab atau dengan menggunakan latar terbuka berbasis perintah CLI, yaitu kubectl.oc. Yang kedua, gunakan script 2 kali help pada perintah apapun untuk melihat informasi detail tentang perintah tersebut. Dan terakhir, proyek menyediakan isolasi antara sumber daya aplikasi kita. Ketiga, autentikasi token ada salah satu metode yang dijamin berfungsi pada cluster WCP manapun, karena SSO perusahaan dapat menggantikan konsol firmware konsol web. Terus semua tugas aplikasi menurunkan pembuatan, peninjauan, dan perubahan sumber daya IP. Kubernetes menyediakan opsi keluaran berformat YAML, JSON yang ideal untuk pengolahan atau pembuatan skrip. Operator menyediakan sarana untuk memantau aplikasi, melakukan pemeriksaan kesehatan, pembuatan over the air atau data, dan memastikan bahwa aplikasi tetap berada dalam kondisi yang kita tentukan. Konsol PLCP menyediakan grafik yang berguna untuk memvisualisasikan analitik cluster dan sumber daya. Cluster web RCP menyediakan antarmuka dan untuk menjelaskan Prometheus, memvisualisasikan matriks dan mengkonfigurasi peringatan. Tumpukan pemantauan didasarkan pada Prometheus dan secara default dikonfigurasi untuk memantau komponen inti cluster RCP. ROCP menyediakan kemampuan untuk melihat log di dalam kontainer dan pod yang sedang berjalan untuk memudahkan penguncian masalah. Kita dapat mengumpulkan definisi sumber daya dan log pelayanan cluster kita dengan menggunakan OC, ADM, MAS, Getter, Printer. Oke, cukup sekian untuk bab 2 pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.